Remaja laki-laki berusia 14 tahun tega membunuh ayahnya berinisial APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November 2024. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Tak cuma menusuk ayah dan neneknya, remaja berinisial MAS juga menusuk ibu kandungnya AP berusia 40 tahun dengan pisau. Namun sang ibu berhasil diselamatkan dan saat ini dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Detik-detik kejadian mengerikan ini diungkap pengurus RW 006 berinisial I yang mendapat laporan dari salah satu petugas keamanan. Dia melihat langsung saat remaja 14 tahun itu mengejar ibunya sambil membawa pisau, sementara sang ibu yang ketakutan berlari keluar dari rumah meloncati pagar dengan kondisi luka-luka berlumuran darah. Petugas keamanan perumahan bernama Guntur mengatakan dia mendapati informasi dari rekan yang sudah mendatangi rumah korban. Dia berinisiatif mencari pelaku yang kabur usai beraksi. Pelaku akhirnya diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku sempat tidak mengakui tinggal di rumah tempat dua korban ditemukan tewas bersimbah darah. Setelah didesak, pelaku mengakuinya. Ia kemudian diamankan di Mapolsek Cilandak untuk diperiksa. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengatakan pelaku sempat susah diminta keterangan atas insiden tersebut dan hanya terdiam. Namun MAS akhirnya mengaku awalnya tidak bisa tidur dan sempat mendengar bisikan sebelum menusuk ayah dan neneknya hingga tewas. Polisi pun telah menetapkan MAS sebagai tersangka kasus pembunuhan ayah dan neneknya. Saat ini MAS berstatus anak berhadapan hukum karena masih berada di bawah umur. Berita populer kedua, anggaran makan bergizi gratis dipangkas jadi Rp10.000 per hari. Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per hari dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp15.000 per hari. Prabowo mengatakan telah membahas program ini dengan sejumlah pihak, seperti para perwakilan buruh dan para menteri terkait. Dia menegaskan program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga telah dihitung, merupakan tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan anak. Dia menjelaskan, meski semula alokasi anggaran Rp15.000 per hari, kondisi saat ini hanya memungkinkan angka Rp10.000 per hari sebagai batas realistis yang tetap efektif, cukup bermutu dan bergizi. Prabowo menegaskan program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti program Keluarga Harapan dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi keluarga, terutama kelompok buruh. Berita populer ketiga, Prabowo umumkan kenaikan upah minimum nasional 6,5%. Upah minimum nasional pada tahun 2025 telah ditetapkan naik sebesar 6,5%. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri kabinet merah putih di kantor Presiden pada Jumat 29 November 2024. Prabowo mengatakan sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yasser Limpo menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, dia mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Nantinya upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Berita populer keempat, Prabowo umumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN. Kabar baik bagi para guru. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan langsung kenaikan gaji guru bagi yang berstatus ASN maupun non-ASN. Kabar ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 28 November 2024. Prabowo memastikan pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta. Sebelumnya, rencana kenaikan gaji guru ini telah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Berita populer kelima, media besar Belanda bahas naturalisasi timnas Indonesia, metode jenius saling bujuk pemain jadi sorotan. Menurut media besar Belanda, cara PSSI menemukan pemain-pemain kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi menjadi penggawa Garuda adalah cara yang menarik. Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hal ini mencuri perhatian media Belanda, tepatnya radio NPO 5.
Mereka mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia, yakni Neil Petersen. Mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain-pemain berbakat yang punya darah merah putih. Wawancara tersebut diunggah dan diterjemahkannya di YouTube Yusa Nugraha. Neil mengatakan saat ini ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk mencari pemain-pemain berbakat berdarah Indonesia. Dia juga memulas kecerdikan para penggawa timnas Indonesia yang saling bujuk. Misalnya saja Calvin Verdong yang merayu Mads Hilger atau Ragnar Uratmangun yang merayu Ole Romeni. Romeni saat ini memang belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker FC Utrecht itu akan menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan selesai pada Maret 2025. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.